Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Leoni Kristi Ternip dari SM20B Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi R, tentang pengenalan dasar-dasar aplikasi R untuk memenuhi mata kuliah praktikum statistika. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu R programming. R programming adalah sistem perangkat lunak yang dirancang secara khusus untuk mengerjakan semua hal yang berkaitan dengan statistik. Bahasa pemrograman R juga memiliki format dokumentasi yang lengkap di semua bidang, yaitu dalam berbagai format maupun dalam bentuk cetakan. Bahasa pemrograman R disebut juga bahasa pemrograman yang memiliki format LaTeX. Sejarah terbentuknya R programming yaitu pada awalnya versi pertama pada pemrograman R dibuat oleh Ross IHK, Robert Gentleman dari Universitas Auckland. Nama R itu berasal dari huruf pertama kedua orang tersebut. Mereka merupakan statistikawan asal Selandia Baru, sedangkan R kini dikembangkan oleh tim inti. Perkembangan R programming itu berdasarkan yang dirilis EAA, Spectrum Branch Language pada tahun 2017. R berhasil masuk ke dalam 10 besar bahasa pemrograman terpopuler, yaitu bahasa pemrograman R menempati posisi ke-6 di atas bahasa pemrograman JavaScript, dan PHP yang berturut-turut berada pada posisi ke-7 dan ke-8. Saat ini versi bahasa pemrograman R yang terbaru adalah R2.1. R mempunyai karakteristik membedakan dengan software lain, yaitu dimulai dengan prompt lebih kecil pada konsolnya. Fitur R programming dan kelebihannya itu yang pertama basic math. Basic math pada R programming itu operasi dasar matematika, yaitu tambah, kurang, kali, dan sebagainya. Yang kedua itu variabel. Variabel itu tempat menyimpan sebuah value. Misalnya seperti ini, yang artinya itu X itu mengandung nilai 10. Lalu yang ketiga itu data types. Data tipe itu di R ada numerik, karakter, dates, and logical. Yang keempat itu vektor. Vektor adalah sekumpulan elemen untuk tipe data yang sama. Misalnya seperti ini, itu artinya itu variabel V mengandung nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Function, yang kelima itu function. Itu fungsi di R itu memudahkan kita jika memiliki serangkaian proses dan mengembalikan nilai. Yang keenam itu data frame. Data frame itu seperti tabel di Excel yang terdapat nama kolom dan diikuti dengan isi di bawahnya. Yang ketujuh itu list. Yang ketujuh itu list itu seperti kontainer yang memuat data yang berbeda. Misalnya terdapat pada indeks ABC di list operasi. Nah, indeks A di list operasi ini bisa diisi matriks. Yang kedelapan itu matriks. Matriks itu berisi indeks kolom dan row, hampir mirip dengan data frame, namun representasinya dan rows yang berbeda. Yang ke-9 itu array. Array itu jarang digunakan karena jika matriks 2 dimensi, array ini 3 dimensi. Dan 10 itu conditional statement. Ini lumayan penting, dasar yang digunakan karena nilai input yang bervariasi. Kemudian kita akan masuk dalam aplikasi R-nya atau R Studio. Di sini kita lihat R Studio-nya. Jika kita ingin mengimport data Excel dan lainnya, kita bisa klik file. Sebelumnya, jika kita ingin mengimport data Excel, kita terlebih dahulu melihat apakah read Excel itu terinstall atau tidak. Kita klik read Excel. Jika itu terinstall, maka di sini ada tanda centang dan read Excel muncul. Kemudian kita bisa pilih file. Kemudian di sini import data set. Kemudian di sini ada pilihan, kita pilih yang from Excel. Maka di sini muncul file atau URL, kita browse, kita cari data yang kita inginkan. Kita tunggu sampai data previewnya muncul. Setelah muncul data yang kita inginkan, kita import. Kemudian di sini kita dapat lihat di Windows ini muncul data kita. Kemudian di environment-nya juga muncul dengan 34 objek dan 2 variables. Di sini kita akan ingin mencari rata-rata, median, modus, nilai maksimum, minimum, dan kuartal 1, 2, 3. Jika kita ingin mencari nilai rata-rata dari data kita tersebut, kita bisa klik min dalam kurung variabel kita, yaitu kita cari laki-laki. Kemudian klik enter. Kemudian di sini muncul 67,165 rata-ratanya. Kemudian kita ingin mencari median, kita klik atau kita mengetiknya median dalam kurung.
laki-laki, maka muncul mediannya itu 67,31315. Kemudian kita mencari modusnya. Modusnya kita klik di title ini, kita cari modus dengan rumusnya itu atau dengan sintaksnya itu mode, lalu itu function x, yaitu un unique x, lalu un itu dalam kurung atau dalam kurung x max dalam kurung tabulate, max dalam kurung x, un. Kemudian kita munculkan modenya itu dalam kurung itu mode angka harapan itu atau data kita yang tadi. Kemudian ada tanda dolarnya untuk memunculkan variabel yang kita inginkan, yaitu laki-laki. Kemudian kita copy, kemudian kita mencarinya di konsol, dipastekan, kemudian klik OK, ke enter. Kemudian di sini mode atau modusnya itu 66,72. Kemudian kita akan mencari nilai min, kita klik min dan kurung laki, kemudian klik enter, maka minimumnya itu 60,74, lalu maksimumnya itu max, dalam kurung laki-laki, maka maksimumnya itu 71,9. Kemudian untuk mencari kuartilnya itu dengan rumus kuantil, kemudian dalam kurung laki-laki, klik enter. Maka di sini kuantilnya itu yang 0% itu 60,74, yang 25% itu 66,435, yang 50% itu 67,315, 75% itu 68,820, 100% itu 71,90. Demikianlah hasil presentasi saya atau praktek saya. Jika ada kesalahan atau keliru, dimohon maafkan karena saya juga belajar dan saya menyampaikan apa yang saya pahami dan saya pelajari. Terima kasih.